Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tiara Tajriani, SESYMAK, dosen tetap Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Budi Utomo Nasional Majalengka, dengan NIDN 040 111 9104 dan NUPTK 34 337 696 70 230333. Pada kesempatan ini, izinkan saya ingin menyampaikan salah satu terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisis laporan keuangan. Yang mana mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Manajemen dengan bobot SKS yaitu 3 SKS dengan estimasi waktu per pertemuannya yaitu 3 kali 45 menit. Mata kuliah analisis laporan keuangan ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali teori ataupun tugas-tugas dan 1 kali untuk ujian tengah semester dan 1 kali lagi untuk ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan pendekatan saintifik, adalah proses belajar yang dirancang agar mahasiswa secara aktif membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui metode ilmiah. Dalam model ini, mahasiswa tidak hanya menerima informasi pasif, melainkan dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan mampu memecahkan masalah. Strategi dan metode pembelajaran yaitu dengan pemberian kasus atau case-based teaching, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan suatu kasus atau permasalahan nyata sebagai bahan utama diskusi dan juga analisis. Mata kuliah analisis laporan keuangan ini yaitu membahas secara konferensif analisa terhadap laporan keuangan dan proses menginterpretasikan hasil analisa laporan keuangan perusahaan. Materi yang akan dibahas meliputi ruang lingkup dan tujuan analisa laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, analisa perbandingan laporan keuangan, analisa tren, analisa common size, analisa rasio, analisa sumber dan penggunaan modal kerja, analisa sumber dan penggunaan kas, analisa perkreditan, analisa laba kotor, dan analisa break-even point. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan benar. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah analisis laporan keuangan yaitu menguasai ruang lingkup analisis laporan keuangan secara umum, yaitu lulusan menguasai proses evaluasi sistematis terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas perusahaan. Menguasai analisis rasio keuangan, yaitu kemampuan menguasai konsep dan prinsip evaluasi data finansial untuk menilai kinerja, kesehatan, dan posisi perusahaan. Lulusan diharapkan mampu merumuskan keputusan strategis berdasarkan informasi tersebut. Yang terakhir, menganalisis dan menginterpretasikan studi kasus, yaitu lulusan mampu mengevaluasi data historis seperti neraca, laba rugi, dan arus kas untuk mengukur kinerja dan mengambil keputusan secara strategis. Untuk evaluasi penilaian terdiri dari kehadiran 15%, tugas mandiri dan kelompok yaitu 25%, ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 30% dengan total keseluruhan hasil evaluasi yaitu 100%. Untuk referensi yaitu buku Kasmir tahun 2015 analisis laporan keuangan dan buku Subramanyam tahun 2017 analisis laporan keuangan dan juga buku Prastowo Dwi dan Juliati Rika analisis laporan keuangan konsep dan aplikasi tahun 2008. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah analisis laporan keuangan pada pertemuan pertama dengan pembahasan kontrak perkuliahan dan memahami dan menerangkan ruang lingkup analisis laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini?
baik. Nah, alhamdulillah kita ketemu lagi ya di semester 6. Yang sebelumnya Ustazah teh pernah mengajar mata kuliah pengantar akuntansi ya di semester 3 dan akuntansi biaya di semester 5. Dan ini analisis laporan keuangan tentunya lanjutan dari pengantar akuntansi dan akuntansi biaya, yang mana sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat laporan keuangan perusahaan jasa, membuat laporan keuangan perusahaan dagang, dan membuat laporan keuangan perusahaan manufaktur. Nah, untuk materi kali ini yaitu analisis laporan keuangan, yang mana nanti ini adalah kita menganalisis dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk ke materi, Ustazah akan absen dulu ya. Ade Nur Wahidah hadir, oke. Ahyar, ya, oke. Alvin Rama tidak ada. Alvira hadirnya. Ini Ustazah kita akan mereview ya pertemuan sebelumnya. Di semester yang lalu ya, di semester 3, karena kita sudah belajar tentang laporan keuangan gitu. Sebelumnya di sini siapa yang tahu apa itu laporan keuangan? Oke, Adri, boleh. Laporan keuangan adalah dokumen ringkasan yang memuat data keuangan dan aktivitas usaha suatu perusahaan atau lembaga dalam jangka waktu tertentu, misal bulan, triwulan, atau tahunan. Isinya menunjukkan kondisi keuangan, hasil usaha, serta arus uang masuk dan keluar secara teratur dan terukur. Oke, benar sekali ya. Jadi laporan keuangan itu berupa catatan informasi ya keuangan pada periode tertentu, yang mana nantinya akan menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Oke. Nah, di dalam laporan keuangan ini itu merupakan ada pelaporan yang harus dibuat. Nah, laporan yang harus dibuat itu di situ ada laporan neraca. Siapa nih yang masih ingat laporan neraca itu apa? Oke, Elvira, laporan neraca? Neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan utama yang merangkum posisi aset, utang, dan modal suatu entitas pada periode waktu tertentu, yang berisi ada harta, utang, dan modal. Oke, alhamdulillah benar. Neraca kita akan mengetahui posisi dari keuangan tersebut ya, yang nantinya ada harta. Ya, harta itu kan ada kas ya, jadi berapa kasnya gitu, ada piutang, nah, ada utang dan ada modal. Selanjutnya ada income statement atau laporan laba rugi. Siapa yang bisa menjelaskan laporan laba rugi itu apa? Oke. Laba rugi adalah laporan keuangan yang merangkum pendapatan, beban, dan biaya yang terjadi selama periode waktu tertentu. Dokumen ini menunjukkan secara jelas apakah bisnis menghasilkan keuntungan atau kerugian. Oke, benar. Jadi laporan laba rugi, jadi akan mengetahui apakah dari laporan laba rugi tersebut perusahaan itu mengalami keuntungan ataupun kerugian. Tentunya kalau pendapatannya lebih besar daripada biaya-biayanya akan mengalami keuntungan. Kalau pendapatannya lebih kecil daripada biayanya maka akan mengalami kerugian. Rencana pembelajaran semester ya untuk analisis laporan keuangan, yang mana nantinya mahasiswa tentunya tujuannya akan menjadi analis ya, analis laporan keuangan, mengetahui rasio keuangan perusahaan seperti itu ya. Nah, ini. Jadi mahasiswa di sini akan menguasai ruang lingkup dari analisis laporan keuangan. Lalu mahasiswa juga akan menguasai analisis rasio keuangan perusahaan. Nanti ada rasio keuangan profitabilitas, apakah perusahaan itu mampu menghasilkan profit ya. Ada rasio keuangan likuiditas dan solvabilitas, apakah perusahaan tersebut mampu membayar utang jangka pendek ataupun utang jangka panjangnya. Nah, nanti pada materi ini yang kita akan bahas itu
di sini tentunya kita di mata kuliah pertama ya, pertemuan pertama itu nanti adalah ini tentang RPS dulu ya, kontrak perkuliahan, dan pendahuluan mengenai ruang lingkup analisis laporan keuangan. Nanti pertemuan kedua kita akan mengetahui bentuk-bentuk laporan keuangan perusahaan itu apa saja. Lalu di sini analisis common size dan cross section. Jadi nanti akan membandingkan 1 tahun laporan keuangan dan 2 tahun laporan keuangan. Nanti ada juga analisis tren. Jadi membandingkan atau menganalisis lebih dari 2 tahun ya, 5 tahun, 10 tahun. Jadi bagaimana pergerakan tren laporan keuangan tersebut. Lalu ada analisis rasio keuangan. Nanti pembahasannya berarti kita akan mengetahui dari rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, dan juga rasio profitabilitas. Nanti juga kita akan belajar tentang rasio keuangan bank. Nah, untuk laporan keuangan bank ini agak berbeda ya sama laporan keuangan perusahaan. Nah, ada juga analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, berarti di sini mengetahui aset lancar tersebut uang masuknya dari mana dan uang keluarnya itu nanti kemana ya, digunakan untuk apa saja di modal kerja tersebut. Sumber dan penggunaan aliran kas, begitu juga uang kas masuk dan kas keluar itu sumbernya dari mana dan digunakan untuk apa. Di sini ada analisis perkreditan, laba kotor, dan break even point, yang mana perkreditan nanti kita akan mengetahui misalkan karakteristik nasabah yang harus diberi kredit itu yang harus bagaimana. Analisis laba kotor, perencanaan ya, perencanaan laba kotor. Nah, kan dari pendapatan dikurangi beban-beban, misalkan agar menghasilkan laba kotornya sekian gitu, misalkan 30%, nanti dikurangi biaya operasi perusahaan 10%, jadi 30 kurangi 10 maka akan mendapatkan laba 20%. Nanti di setiap materi ini tentunya kita akan studi kasus ya perusahaan secara spesifik. Nanti juga akan dibuatkan tugas mandiri dan tugas kelompok. Nah, untuk evaluasinya di sini dari presentase 100%, yaitu kehadiran 15%, ada tugas mandiri dan tugas kelompok itu 25%, UTS dan UAS itu masing-masing 30% ya. Ini untuk berarti RPS dan kontrak perkuliahan kita. Ini adalah referensi yang digunakan ya dari Kasmir, dari Subramanyam, dan dari Prastowo. Nah, oke, selanjutnya kita adalah penyampaian materi ya. Sebelumnya tadi Usada sudah mereview kepada teman-teman sekalian apa itu laporan keuangan. Nah, sekarang pada mata kuliah kali ini akan menjelaskan analisis laporan keuangan ya. Jadi apa itu analisis laporan keuangan? Berarti adalah suatu proses evaluasi laporan keuangan yang nantinya akan menggambarkan kinerja dan posisi keuangan tersebut, tentunya dengan menggunakan laporan keuangan, dianalisis laporan keuangan tersebut. Nah, tujuan dari analisis laporan keuangan itu apa saja? Nah, di sini to help assess financial position and performance, berarti untuk membantu mengetahui bagaimana posisi keuangan dan kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah comparing the company's financial position. Nah, jadi di sini untuk membandingkan ya, laporan keuangan dari yang tahun lalu dibandingkan misalkan tahun sekarang gitu, atau membandingkan sesama antar companies gitu, antar perusahaan atau antar industri. Jadi untuk mengevaluasi ya kalau sudah diperbandingkan. Lalu bisa sebagai assess users of financial statement in making decisions, berarti sebagai pengambilan keputusan. Nah, dari laporan keuangan tersebut nanti bisa diambil keputusan, misalkan manajemennya sudah melihat nih labanya terus-menerus meningkat, berarti bisa membuka cabang baru. Atau misalkan dilihat ternyata keuangannya itu turun gitu ya, laporan keuangannya turun, berarti bisa nih harus menekan biaya-biaya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya
Di sini ada basic accounting asumsi atau asumsi dasar akuntansi, yaitu accrual basic, yang mana di sini laporan keuangan itu pastinya tercatatnya itu dengan dasar akrual. Jadi sudah terjadi transaksi walaupun uangnya belum diterima gitu ya, itu dicatat gitu. Itu namanya accrual basic gitu. Tapi kalau dicatatnya setelah uangnya diterima berarti namanya cash basic. Nah, sedangkan untuk laporan keuangan accrual basic yang penting sudah terjadi transaksi, uangnya belum diterima berarti kan namanya piutang ya. Nah, itu sudah bisa dicatat sebagai transaksi gitu. Ada juga going konsep berarti di sini adalah konsep kelangsungan usaha. Berarti kalau sudah mempunyai perusahaan, tentunya para CEO gitu ya, manajer, haruslah perusahaannya itu bertahan lama gitu ya. Bertahan lama 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 7 turunan misalkan ya. Nah, jadi misalkan di sini ada perusahaan mobil membeli persediaan mobil, misalkan persediaannya dalam 1 tahun itu atau dalam 5 tahun ke depan membeli persediaan misalkan 1000 mobil gitu. Karena dia sudah merencanakan bahwa perusahaan ini tentunya untuk jangka panjang. Jadi ketika mobilnya terjual, jadi membeli persediaan yang banyak ya, konsep kelangsungan usaha. Di sini juga. Nah, selanjutnya di sini ada siapa saja pemakai informasi laporan keuangan tersebut dan kenapa gitu dia membutuhkan laporan keuangan. Nah, di sini Usada ingin kita berdiskusi ya. Jadi Usada minta membuat 4 kelompok gitu ya. Berarti di sini boleh masing-masing 3 atau 4 orang. Kelompok pertama itu investor sama kreditor, kenapa membutuhkan laporan keuangan tersebut. Lalu kelompok kedua supplier sama shareholders. Yang kelompok ketiga customer sama government. Kelompok keempat employee sama public. Nah, boleh dibentuk kelompok dulu selama 15 menit ke depan ya. Nanti perwakilan kelompoknya mempresentasikan satu persatu. Ya, silakan. Oke, alhamdulillah sudah 15 menit berlalu ya diskusi kelompoknya. Boleh masing-masing kelompok perwakilan 1 atau 2 orang untuk menjelaskan ini ya siapa pemakai informasi keuangan dan mengapa mereka membutuhkan laporan keuangan tersebut. Boleh dari kelompok 1 dulu ya maju ke depan. Oke, siap. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Rita Isapadila, saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 ada investor dan kreditor. Nah, untuk investor membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebelum memutuskan berinvestasi. Melalui laporan keuangan, investor dapat melihat potensi keuntungan, tingkat resiko dan prospek perusahaan di masa depan. Nah, untuk kreditor membutuhkan laporan keuangan itu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah perusahaan layak diberikan pinjaman serta mampu memenuhi kebutuhan kewajiban pembayaran tepat waktu. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Oke. Itu tadi investor dan kreditor. Kreditor di sini berarti pihak bank ya. Nah, untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut layak mendapatkan pinjaman atau tidak. Oke. Selanjutnya boleh dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Muhammad, perwakilan dari kelompok 2. Ini saya akan menjelaskan mengapa pemasok dan pemberi pinjaman, kemudian pemegang saham atau pemilik usaha untuk membutuhkan laporan keuangan. Yang pertama itu pemasok dan pemberi pinjaman. Mereka membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui apakah usahanya itu punya cukup uang buat melunasi utang tepat waktu. Kalau laporannya bagus, mereka percaya untuk memberikan
barang atau pinjaman. Kemudian yang kedua itu pemegang saham atau pemilik usaha. Mereka membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui apakah usaha untung dan sanggup untuk membagikan keuntungan kepada mereka. Seperti itu dari kelompok penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 tadi suppliers ya sama shareholders, ini kasusnya pemasok berarti ya. Karena biasanya kan perusahaan mengambil barang itu mungkin dari hutang. Jadi apakah perusahaan tersebut bisa membayar kembali gitu ya, sama shareholders tentunya di sini pemegang saham ya, dividen ya, apakah nanti bisa mendapatkan dividen yang besar di perusahaan tersebut atau bagaimana. Oke, terima kasih tadi atas diskusinya ya, kelompok 1 sama kelompok 4, kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Sada lanjut lagi, di sini ada karakteristik dari laporan keuangan, yang mana karakteristik dari laporan keuangan itu adalah understandability, yaitu mudah dipahami. Nah, jadi karena bersifat angka-angka, paling tidak kita itu tahu labanya sekian, penjualannya sekian gitu ya. Lalu bersifat relevan, reliable. Nah, jadi maksudnya di sini dapat diandalkan, relevan, terus sebagai pengambilan keputusan gitu nantinya, karena nanti dapat diperbandingkan ya. Reliability, dapat dipercaya gitu, penyajiannya jujur, nah tidak manipulasi gitulah isinya. Comparability, dapat diperbandingkan karena harus bersifat relevan tadi, andal gitu ya, sehingga bisa diperbandingkan antar industri atau antar tahun ke tahun gitu ya, melihat trennya seperti itu. Oke, sampai di sini kita telah belajar tadi ya tentang pengertian dan sebagainya. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, boleh. Tadi kan kita sudah belajar apa itu laporan keuangan, analisis laporan keuangan, terus karakteristik laporan keuangan. Nah, apakah laporan keuangan ini memiliki kelemahan? Jika ada, apa saja kelemahan dari laporan keuangan? Oke, mangga. Terima kasih kepada Neng Wanda ya atas pertanyaannya. Di sini tentunya laporan keuangan itu ada kelemahannya. Nah, jadi kelemahannya di sini adalah yang pertama bersifat historis gitu ya. Jadi bersifat lampau. Jadi harus terjadi dulu gitu ya. Harus terjadi dulu pembelian gitu, utang gitu, baru dicatat gitu. Jadi bersifat historis. Lalu di sini ada, ini hampir berkaitan ya, bersifat general, umum gitu ya, masih bersifat umum. Do not escape the use of various scales. Jadi tidak luput dari timbangan dan angka-angka, material information sama tidak luput dari angka-angka. Nah, karena hanya bersifat umum dan juga angka-angka. Nah, jadi kita tidak tahu nih, misalkan mesin tadi ya, mesin tulisannya harganya 100 juta gitu. Nah, kita tidak tahu apakah mesin tersebut misalkan sudah 10 tahun pemakaian, apakah masih baru, nah gitu dan sebagainya. Karena hanya bersifat angka-angka. Lalu di sini laporan keuangan bersifat, kelemahannya juga bersifat konservatif, kehati-hatian atau tidak pasti. Jadi jika misalkan bulan ini dapat untung sekian, belum tentu bulan depan dapat untungnya apakah naik atau sama atau bisa jadi turun gitu. Makanya bersifat hati-hati. Jadi manajer tersebut, nah bagaimana agar supaya produknya itu bisa terjual gitu ya, bisa menambah laba. Bersifat hati-hati dan tidak pasti. Nah, ini adalah tadi pertanyaan Neng Wanda, yaitu tentang kelemahan dari laporan keuangan. Oke, di sini alhamdulillah kita sudah selesai ya sebelum ke tugas mandiri. Apakah ada yang mau bertanya lagi karena materi hari ini alhamdulillah sudah selesai? Boleh, silahkan. Mohon maaf sebelumnya sudah dijelaskan tentang laporan keuangan. Di sini hanya bersifat angka-angka saja. Berarti apakah ada laporan tersendiri misalkan dari angka-angka tersebut seperti Ustazah katakan tadi, ternyata mesin angkanya cuma 10 juta, tapi kita tidak tahu dari angka tersebut apakah mesin tersebut sudah 2 tahun atau 3 tahun. Apakah ada laporan dari perusahaan yang menjelaskan kembali tentang angka-angka tersebut?
Oke, terima kasih atas pertanyaan yang Lala berarti ya. Ya, benar sekali. Jadi laporan keuangan yang lengkap biasanya itu di perusahaan terbuka. Nanti ada penjelasan lagi atas angka-angka tersebut. Nah, namanya itu catatan atas laporan keuangan lainnya. Ini sebenarnya nanti kita pelajari di pertemuan kedua. Jadi laporan keuangan yang lengkap itu yang terakhir adalah laporan catatan keuangan, laporan keuangan lainnya yang mana isinya tadi berisikan penjelasan dari angka-angka tersebut. Karena juga biasanya misalkan piutang totalnya di situ 100 juta. Nah, 100 juta itu belum tentu dari satu orang gitu. Nanti di catatan atas laporan keuangan lainnya dijelaskan ternyata piutang itu sama pihak A sekian, pihak B sekian, pihak C sekian. Nah, berarti ada ya penjelasan dari angka-angka tersebut. Oke. Berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi? Nah, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai ya. Nah, di sini Usada ada tugas mandiri dan tugas kelompok untuk mereview kembali mata kuliah kita pada hari ini ya. Jadi penguatan kembali nanti dikerjakan soal, ada 4 soal, nanti dikumpulkannya pakai Google Classroom aja. Google Classroom aja paling lambat sebelum pertemuan kedua gitu ya, untuk mereview kembali materi hari ini ya. Dan ini sudah dijelaskan tadi ya sama Usada. Lalu yang tugas kelompoknya nanti Usada minta sama ketua kelasnya membuat 10 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok bisa mencari laporan keuangan perusahaan ya yang terupdate dari tahun 2000, misalkan 3 tahun ke sini atau 5 tahun ke sini. Nanti laporan keuangan tersebut bisa kita gunakan untuk menganalisis gitu. Nanti setiap kelompoknya per pertemuannya, misalkan Usada jelaskan pertemuan besok untuk kelompok 1, nanti presentasinya minggu depannya lagi. Nah, seperti itu untuk tugas kelompoknya ya. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Oke, sekarang kita sudah sampai ke penutup ya. Sebelum ditutup, Usada minta ada 2 orang yang menyimpulkan materi kita pada hari ini. Boleh? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, boleh Yohanida. Kesimpulannya, laporan keuangan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap operasional suatu perusahaan. Selain itu, laporan keuangan yang menunjukkan profitabilitas juga berpotensi besar untuk menarik minat para investor menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Oke, benar sekali ya. Oke, terima kasih ya. Kesimpulannya tentunya bisa membantu para investor untuk menanamkan modalnya kembali gitu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah di akhir. Terima kasih ya atas kesempatannya dan perhatiannya. Semoga bermanfaat ya mata kuliah pada hari ini. Jangan lupa tadi ada tugas mandirinya. Ketua kelas membuat 10 kelompok ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Usada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah analisis laporan keuangan pada program studi manajemen Institut Budi Utomo Nasional Majalengka. Video ini digunakan sebagai syarat PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan untuk penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.